Warga Indonesia sudah terselamatkan dan ini tentunya juga atas peran serta banyak pihak. Siapa saja? Inilah dia. Dan kita mau tahu apa saja kekejaman yang terjadi terhadap warga Indonesia yang dilakukan oleh Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Cerita Untung dan sekarang ini kita udah bersama para relawan Indonesia yang alhamdulillah sudah kembali bersama tim Indonesia. Ada Bang Abeng, Bang Tudi, Bang Herman, Bang Rongko, Bang Angga, Bang Aras, Bang Hendro, Bang Andre, Bang Rahendro. Nah, alhamdulillah sudah bersama dengan Uni Maimun dan juga Ciki Fauzi. Bersama-sama kita akan sebelum kita mulai kita ngucapin dulu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uni dan juga tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhirnya alhamdulillah bisa kembali ke dalam tim tanpa kehilangan suatu mudah-mudahan Allah mengganjar dengan pahala dan juga keberkahan, juga kebahagiaan di masa yang akan datang. Nah, ini kemarin sempat menegangkan waktu kita diskusi sebelumnya melalui Zoom bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi di sana karena nggak ada alat komunikasi dan kita tahu bagaimana di-intercept sama negara yang tanpa peraturan ya gitu. Mereka bisa ngelakuin apa aja. Nah, yang pertama sama Uni Maimun dulu nih. Bagaimana sih awalnya gimana dapat kabar bahwa tim Indonesia ini akhirnya bisa bebas itu gimana? Jadi sebenarnya saya sebagai SC itu tahu persis insya Allah mereka semua bebas. Hanya saja kan harus membangun suasana di mana all rise for Palestine. Jadi dalam tanda kutip teman-teman ini kayak sedang menjadi bagian dari yang akan membantu supaya narasi Palestina itu naik lagi begitu. Jadi kalau proses di dalam GSF itu Mas Untung, insya Allah bebas semua. Karena apa yang mereka lakukan itu di luar di luar keadilan, melanggar hukum internasional dan ada tim lawyer yang lebih dari 100 Mas Untung yang akan membantu proses hukum di Global Smooth Flotilla. Pihak-pihak mana saja yang berperan, kalau menurut Tony, yang berperan dalam proses evakuasi? Pihak-pihak mana saja satu persatu? Semua misalnya dari mungkin tekanan politiknya atau juga mungkin proses evakuasinya gitu ya. Pihak mana aja yang berperan? Yang pasti Global Smooth Flotilla dengan tim ada. Ya? Oke, tim pengacara adalah itu nomor 1. Tanpa surat kuasa ini tidak akan bisa diperjuangkan nasib mereka di depan hukum Israel. Itu yang paling utama. Lalu tekanan dari, saya rasa lebih dari 20 negara sekarang yang meminta hadir duta besar mereka untuk mempertanyakan video kekerasan yang dilakukan oleh Ben Gvir. Tapi pada waktu proses itu baru ada 7. Jadi 7 negara pertama ini yang dikatakan punya daya tekan kuat, Mas. Negara mana aja tuh? Nih. Termasuk Spanyol. Termasuk Spanyol. Nah, cuma saya nggak hafal ya, Mas ya. Tapi negara-negara yang memang Malaysia, Spanyol masuk. Indonesia mah nggak masuk karena Indonesia pada waktu tidak menganggap sebagai penculikan, Mas. Jadi kalau waktu itu sama kan Indonesia. Itali ngomong Kanada, Spanyol, Malaysia, ya saya lihat ya, pokoknya tuh dan mungkin nanti bisa dibikin subtitle 1, 2, 3 berdasarkan itu kali ya Mas. Jadi ibaratnya mereka meminta untuk dibebaskan walaupun bukan warga negaranya gitu ya? Iya, karena kan bicaranya dasar kemanusiaan dan hukum internasional. Jadi secara utuhnya Global Smooth Flotilla seperti itu. Pertama 7 negara, kemudian Irlandia juga Mas. Irlandia masuk, ya Irlandia. Wah ini udah across border. Jadi teman-teman semuanya bahwa ini kemanusiaan itu melewati paspor kita gitu ya, walaupun bukan warga negaranya tapi mereka sepakat bahwa ini sebuah penculikan dan mereka mengharapkan bahwa ini harus dibantu dikeluarkan karena mereka bukan untuk niat-niat buruk, justru ingin membantu di perairan internasional dan tujuannya juga bukan ke Israel. Nah setelah pengacara kemudian dorongan politik tuh siapa lagi yang membantu?
Turki atau Iya, gimana? setelah pengacara, lalu kemudian tekanan politik dari beberapa negara yang kuat. Nah, lalu Heeh. kemudian ini media, Media? media mainstream dan media sosial itu Hmm. meledak gitu, Mas, tekanan Hmm. kepada apa namanya negara penjajah. Hmm. Dan dan mereka kan sangat mementingkan citra ya, Mas ya. Maka Ya. sampai-sampai Netanyahu apa namanya mengatakan apa yang dilakukan Begavir tidak sesuai dengan nilai-nilai keisraelan, which is Iya. bullshit. Karena kita tahu 9.000 lebih saat ini Hmm. warga Palestina itu di dalam Hmm. penjara, dan kita tahu seperti apa buruknya Hmm. penyiksaan yang mereka lakukan, dan ada banyak yang kemudian meninggal dalam pemenjaraan begitu. Wah, nanti saya jadi penasaran tuh nanya yang sudah melihat langsung ke sana nanti jadi penasaran mau nanya ke sana. Oke, kita nurutin dulu. Kemudian setelah itu dievakuasi ke Turki. Berarti Turki juga ikut andil. Oh, Turki andilnya besar kalau evakuasi, Mas. Karena Oh, oke, oke. sebenarnya teman-teman itu ada kemungkinan itu kami sudah menyiapin tim itu tuh di Siprus, di Oh, Mesir, di Jordan, selain di Istanbul. Jadi oke. di 3 lokasi yang lain itu tuh tim untuk menyambut teman-teman tuh udah ready. Nah, hanya saja kami berpikir nih GSF, kita kalau ingin mau naikin lagi, kalau bisa dijadiin satu aja di satu lokasi. Nanti kita Mm-mm. bisa memikirkan apalagi yang bisa kita kerjakan kalau kita masih terus grouping begitu. Akhirnya Hmm. salah satu SC Turki terbang ke Ankara Mm-mm. untuk meminta pemerintah menyiapkan lebih dari satu pesawat. Oh, itu kan mahal banget, Mas. Pesawat yang Hmm. disewa untuk apa teman-teman itu kan 3 penerbangan Oh, kali all out sekian, ya. luar biasa mahal. Mm-mm. Nah, akhirnya kami dapat kabar Turkish is going to send 3 aeroplane. Wah, itu udah takbir aja tuh di comment center. Iya. Heeh. Allahu Uh, Akbar gitu ya, tiga kapal, artinya semua akan ke bawah begitu. Itu aduh, jauh alhamdulillah. sebelum apa namanya yang lain bergerak ya, Mas ya, yang entahlah dari mana. Yang jelas itu tuh sudah clear evakuasi akan dilakukan melalui pemerintah Turki menuju Istanbul seperti itu. Ya, jadi akhirnya bisa dilaksanakan kemarin ya, alhamdulillah ya, untuk Betul, bisa alhamdulillah 2 hari mengirimkan. yang lalu. Kemarin tuh kabar gembira banget gitu. Udah gitu semalam juga Ciki WhatsApp, Ari udah bisa ketemu, aduh happy banget udah. Cik gimana Cik? Akhirnya ketemu sama teman-teman gimana Cik? Iya, ada udah pada standby nih, tapi ada yang ketiduran kayak lagi letih. Oh gitu. Yuk sekarang teman-teman kita akan ngobrol dengan yang bisa hadir di sini nih. Kemarin yang pertama kali kedeteksi yang baju biru siapa? Apa? Saya Intercept pertama kapal kami. Itu kan ada di ketika gambar relawan semua lagi pada di apa namanya sama band Giver lagi konten tuh kan ada tuh yang pakai baju biru tuh. Itu siapa tuh? Yang viral. Nih orang Indonesia lagi nunduk nih gitu. Oh, si Hendro. Oh. Ayo. Nah, Di sini. wah, oh itu ya apa namanya? Ini. Selamat kan? Ini yang Oh ini ya benar. Itu gimana? Keluarga udah dikabarin semua? Udah, semuanya udah dikabarin. Aduh, sekarang satu persatu nih dari mana dulu? Dari Bang Angga dulu deh. Bang Angga, ketika Ya. di intercept sempet ngerasain apa aja tuh? Ketinju atau ke apa gitu nggak? Alhamdulillah, mungkin kuasa Allah yang kami tidak merasakan. Bang, ini gemak kayaknya apa namanya speakernya dimatiin satu deh. Di tempatnya unik kayaknya dikecilin speakernya. Apa speaker apa? Ya speaker. Oke, sekarang coba Bang Angga. Oke, aman. Ya. Alhamdulillah saya tidak merasakan takut. Bahkan pada saat kami kejar itu dan ditembaki masih sempat makan kami. Ya. Sempat makan dan semua saling menguatkan Om. Alhamdulillah. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini betul dan kita berada di posisi yang benar. Itu masih berada di perairan internasional. Mereka udah datang intercept dan apa intinya kami nggak takut insyaallah. Nggak, waktu pertama kali ngeliat ada rombongan kapalnya si siapa IDF gimana tuh?
Pertama waktu pagi jam-jam gini lah, jam 7 pagi Hah? itu ada kapal yang tidak terdetek di radar kami. Hah? Hah? Kapal. Kita teropong dan kita sedikit mendekat untuk memastikan bahwa apakah itu kapal 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 angkut, kapal muat, Hah? kapal barang, atau itu kapal jenis. Nah, kita mendekat, tiba-tiba ini speedboatnya keluar semua. Wah, sangat cepat. Nah, kita manuver, sedikit menghindar dan akhirnya kena intercept. Oh gitu. Ini satu kapal semua nih yang ada di sini. Beda-beda. Kita ada 5 kapal. 5 kapal. Kalau Bang Angga nggak kena pukul, kenapa? Oh, kena. Alhamdulillah. Apanya? Ini saya sempat dibanting, kemudian dipukul sini perut dan ditendang paha saya. Oh gitu. Tapi nggak sempat ada kekerasan seksual kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Kalau Ustadz Herman gimana, Ustadz Herman? Ya, alhamdulillah sebenarnya kalau ketemunya sama mereka karena memang sudah dipersiapkan ya sama tim GSF BPJI. Jadi memang kita sudah mempersiapkan dengan berbagai macam prosedur-prosedur, termasuk masalah hati, masalah ini ini bagian dari perjuangan kecil kita dibandingkan dengan saudara kita yang ada di Palestina yang lebih dahsyat. Tentu kita sudah siap. Ya, walaupun memang kalau ke saya perlakuan fisiknya lebih banyak, Bang. Mungkin gemes sama saya gitu ya. Apa aja? Banyak, hampir semua. Kepala ditendang, diinjek, dirusuk, ini masih yang terasa sakit. Dipukul beberapa kali, ditendang, lutut, paha, tengkuk. Pokoknya saya sampai lupa jumlahnya. Saking banyaknya pukulan dan tendangan yang dilakukan mereka, termasuk pelintiran dan stresnya. Jadi di luar kata-kata ya, kata-kata mah sudah luar biasa, caci maki dan segala macam seperti itu. Jadi memang cederanya agak lumayan kenangannya agak panjang. Kenangannya agak Kan panjang. waktu ketemu mereka nih kan kayak gini, ini yang biasanya saya lihat di sosial media nih, pasukan IDF ini depan saya nih gitu. Karena bisa aja ada kepikiran, bisa aja saya nggak pulang nih. Kepikiran nggak? Ya ada kepikiran seperti itu karena memang kita ini nggak ngerti sampai hari terakhir pun ketika kita kan panjang prosesnya ya, bahkan setelah kita ditangkap masuk ke kapal mereka kan kita menginap di sana di kontainer itu kan kita cuma tidur di lantai kontainer itu ya, di kontainer itu, dan ada air basah lah kondisinya. Kemudian setelah keluar dari kontainer itu kita masuk ke proses imigrasi itu yang paling panjang tuh, kita diikat dengan tangan di belakang, kemudian posisi kita kepala di bawah kayak orang sujud gitu. Itu yang paling panjang, sekitar 3-4 jam kita ditarik, dipelintir, kemudian dipukulin perut, dada, kepala, sambil duduk. Kalau kepala kita nengok, ini tendang lagi, dia diinjek lagi kepala. Dan di situ saya banyak mendengar teriakan minta tolong. Ya, baik yang kesakitan karena disiksa, kesakitan karena talinya terlalu keras, tak ada yang lainnya lagi karena help itu laki-laki perempuan banyak yang teriak-teriaknya itu histeris. Di tempat itu histeris kondisinya. Jadi banyak sekali yang mengalami kondisi sangat berat, termasuk di setrum lah. Ya, ada beberapa yang Di setrum? Di setrum. Di setrum kalau apa? Kalau ngelawan? Nggak ngelawan, kita diem aja ditendang lah. Kita ini nurut aja, cuma sambil mereka memang sengaja membuat kita ini kapok kayaknya, dikira biar kapok. Karena kita dipelintir sambil dipukulin, nggak ngelawan pun. Memang karena SOP-nya kan prosedurnya dari GSF BPJI kan nggak boleh ngelawan. Kita nggak ngelawan dan segala macam. Itu pun disetrum, bahkan saya lihat ada yang ditembak pakai pal karet ya. Sehingga ada yang patah tangan, patah kaki, rusuk, itu ada cukup banyak. 40 patah rusuk bayangin. 40 orang patah rusuk. Ya. Dan patah tangan berapa? Iya, banyak banget patah tangan, itu banyak banget ya.
Itu padahal juga orang tua, Pak. Orang 70 tahun maupun wanita juga sama, diperlakukannya sama, nggak pandang bulu. Yang nggak terlalu mendapatkannya mungkin amal solehnya paling banyak. Ya, dia anggap malah paling sedikit kayaknya ya. Iya, Konsistennya sama Bang Ronggo ini juga agak sedikit, mungkin amalnya paling banyak, amal solehnya. Jadi dosanya yang dikurangi nggak terlalu banyak. Kalau Bang Rogo apa sisaannya? Ya, Apa? Banyak. Sisaannya apa? Ya paling ini sih yang paling sakit waktu di kepala dibenturkan ke tanah gitu, didorong tersungkur gitu, Bang. Oh, tapi mungkin kelihatan nurut atau juga mungkin ngumpet di balik yang lain gitu aman kali ya? Ya tetap pukulan, tendangan sih tetap kita diperlakukan nggak manusiawi sih, Mas Ari. Itu banyakan ketika di perahu atau udah di penjara? semuanya Pas dari naik. perahu sampai Kita penjara. di kapal masing-masing itu digeledah dulu, Om. Digeledah di apa keliling lah, barang-barang apa dikeluarin semua. Kemudian bawa naik ke kapal speed mereka. Nah, pas perpindahan itu ada yang ditarik, ada yang rambutnya ini langsung ditarik naik ke kapal kontainer Kita tuh mereka. nggak boleh berdiri begini, Bang. Ya. Harus selalu gini, Harus rukuk. Tunduk Selalu rukuk. Karena nggak boleh lihat keadaan sekitar. Ya, harus rukuk. Posisi Oh. kalau kita naik tempeleng, pukul, tendang. Apalagi saya kan pas masuk itu ternyata saya bawa baju GSF. sama Ah. Ya, film. itu begitu tahu saya bawa GSF langsung diajak. Langsung Terus nggak gini, suruh biasanya ganti. Kan nggak boleh ngelawan. bisa silat Ustaz. Oh, kalau ngelawan makin parah. Makin Ya. parah. Makin banyak yang pukul. Mata kita melotot aja di tampol apalagi. Oh, pantesan di video tuh rame ada yang bilang Free Palestine kan langsung di Iya. Ya, Cat, maksud ya, dalam video itu namanya cat. Itu temannya Uni orang Irlandia. Terakhir lagi. Nah, kita ini ya. bahkan sampai di borgolnya itu besi, Bang. 2, tangan sama kaki. Kayak penjahat kelas kakap. Jadi kaki, tangan sama kaki itu diborgol pakai besi. Waktu kita diarahkan ke penjara. Truk itu. Pertahanan. Jadi Wah. udah kayak kelas kakap lah kita ini. udah ngerasain jadi ya. Itu Mas apa tuh yang di tengah? Yang pakai Apa? baju biru waktu di video? Ini Di belakang? biru nih. Ini. Kali ya. Saya juga. Hendro, depan di Mas Hendro. Ya, Diapain kalau Mas Hendro? Kayaknya kelihatan di video lagi duduk anteng waktu dia di foto tuh duduk anteng. Itu gue dapet dari Mea. Itu simple, jadi ini secara jujur ya gitu. Aku tuh yang paling antusias nungguin PDF. Iya, penculikan itu aku paling nunggu gitu. Kenapa? Karena kan kita tahu kan alurnya adalah pasti kita akan diculik, pasti kita akan dipenjarakan. Nah, suasana penjara itu yang aku pengen dapetin untuk tahu bahwa penderitaan warga Palestina itu seperti apa. Wih. Jadi Tapi ngerasain juga nggak dipukul? ya, nah dipukulnya rupanya di dalam kontainer itu kan kita diminta masuk secara paksa kan, dan ruangannya emang gelap banget. Di situ tuh baru ngerasain banget warga Palestinanya itu dapat gitu. Kenapa? Karena kan udah gelap, terus kita dipukul di strum, kemudian diinjek dan sebagainya, itu kan 5 menit itu terasa lama gitu. Lama banget, karena di kepalaku itu sampai nggak ada kebayangan kayak ini bakal keluar atau enggak gitu, mau dipukul sampai kapan gitu. Ya itu terbesit aja warga Palestinanya penderitaannya gimana. Nah, tadi kan ngerasain di ruangan gelap ya. Itu berarti kan boleh ngelihat dong. Kan katanya kan nggak boleh ngelihat situasi tuh. Oh, kalau aku orangnya nggak suka nurut, jadi terbiasa untuk menentang kan. Jadi ketika mereka minta itu, seperti Udah. oke, diminta untuk mundur, aku tetap berusaha untuk bisa lihat mereka gitu. Seberusaha mungkin lah untuk melihat mereka, walaupun ya taruhannya kepala dikeplak berkali-kali gitu, bahkan harus ditendang gitu. Karena menurutku agak seru kalau misalnya bisa ngelihat muka mereka gitu, sekonyolnya dan seuniknya gitu. Wah, dicari penyakit emang nih. Itu jadi kenanya apa aja? Kepala ditendang, Oh. rusuk. Gitu. Ketika masuk ke kontainer itu pasti ditendang kayak orang jump scare gitu loh. Jadi kita masuk itu kaki udah ada yang
hempas aja ke badan, gitu, sekali, kemudian 2 kali tendangan pasti, kemudian ya bahu disikut. Kalau ingat ini badanku kecil, bukan badan orang besar, dan berhadapan dengan 3 tentara yang pasti badannya udah besar-besar semua, tingginya hampir 2 meter lah, 187 gitu. Sempat untuk ngikut 180. Nah, aku kan tingginya cuma 160-an. Jadi kelihatan sebahu mereka itu wah kok kecil banget apa. Dan mereka ada 3 orang, badannya gede semua gitu. Jadi semua menurut aku yang paling nyiksa itu pas di kontainer gitu. Karena ruangannya gelap, kemudian penyiksaannya benar-benar brutal. Yang paling sadis sih menurut aku ini kejutan listrik gitu. Kenapa? Karena kalau tendangan fisik baik tinjuan ataupun tendangan itu masih bisa ditahan. Tapi pas sengatan listrik itu, kalau kata salah satu aktivis lainnya bilang suara Hendro itu yang paling gede teriakannya gitu. Nah teriakannya kenapa? Aku bilang aku teriaknya pas kena sengatan listrik doang gitu. Oh kayak gitu. Nah jadi mungkin aku ngerasa yang sengatan listrik itu yang paling sadis sih kayak gitu. Karena dia nggak cuma sekali, dia 2 kali. Jadi udah sekali lagi gitu. Nah, itu ya main. Dan kalau orang Palestina berkali-kali. Nah iya. Kalau orang Palestina berkali-kali. Kalau orang Palestina bahkan nggak ada endingnya ya, terus-terusan. Ada bertahun-tahun ya. Itu listriknya gimana? Apa pakai dipencetin gitu atau di setrum pakai kabel gitu? Alat kejut militer tempelin gitu. Alat kejut listrik gitu loh. Jadi harus ditempelin ke badan baru kena rasa gitu. Kayak di film-film itu Mas Ari, yang polisi pakai itu di Kayak polisi bang. Oh kayak ini apa namanya kayak taser. Iya, tapi yang nempel. Itu rasanya kayak apa? Ya kayak kesengat. Ya. Cuman lucunya adalah rasa sengatannya itu nggak di awal, tapi pas udah kayak 30 detik gitu, baru kerasa banget kayak gitu, kerasa sekujur tubuh. Cara menghindarinya awalnya nggak bisa. Yang kedua kalinya adalah aku mengguling-gulingkan badan. Itu lumayan mengurangi kayak gitu. Oh ya ampun. Terus kalau ini cuma berempat aja di sini ya? Asal. Iya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam, apa kabar Mas Sat? Waduh. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat. Terakhir ketemu senyum-senyum, ini senyum-senyum lagi nih habis di sekap IDF masih senyum aja. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, karena semuanya yang kita alami tidak berarti apa-apa lagi. Kalau kita meyakini bahwa kita telah siap dan yang dialami saudara kita di Palestina jauh lebih besar, maka yang kita alami semua kemarin itu tidak berarti apa-apa Mas Ari. Dan saya ingin sharing sedikit saja Mas Ari dari setiap proses penyiksaan yang kami lalui. Saya pribadi selalu bertanya dalam diri saya, apakah ini puncak kekejian, apakah ini puncak kesakitan, apakah ini puncak bahaya yang akan kami rasakan. Dan ternyata saya temukan jawabannya setelah semua proses penyiksaan itu selesai, bahwa saat kami telah berada di zona nyaman, telah selesai dalam penyiksaan, ternyata di situ saya menemukan bahwa puncak ketidaknyamanan seseorang, puncak di mana seseorang itu sebenarnya tidak aman adalah di saat kita berada di zona nyaman, dalam artian kita tidak lagi mengingat, bertawakal, berpasrah kepada Allah sebagaimana kita di saat disiksa mengingat dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua berangkat atas dasar keyakinan kita bahwa semua yang kita korbankan berangkat dari sumut keteguhan saudara kita di Gaza Palestina. Seperti itu Mas Ari. Masya Allah, jadi walaupun disiksa dan malah dapat hikmah ya. Justru bahaya untuk mereka orang-orang yang hidup dalam kenyamanan, nggak ada apa-apa, ibaratnya nggak ada tekanan, nggak ada sesuatu yang dikejar, nggak ada apa-apa, itu malah bahaya sebenarnya. Kalau dari sini kan kita lihat ada sebuah perjuangan, bahkan banyak nilai yang bisa diambil di sini. Tapi masing-masing dari yang hadir di sini ini
sempat nggak terpikir bisa aja nih terakhir, Iya, bisa aja nih terakhir, kan karena ini kan negara yang nggak pakai peraturan, mau dia Ya. misalnya ngambil nyawa juga nggak akan dihukum. Sempat terpikir nggak masing-masing itu bisa aja Iya. ini adalah momen terakhir? sempat terpikir. Terpikir. Iya, karena mereka sudah menyita paspor kami semua, Mas Ari. Kan Nah, bisa aja mereka menghilangkan satu paspor aja, dan salah satu dari kami dihilangkan. Mereka tidak ada bukti bahwa salah satu di antara kami pernah ditahan oleh mereka seperti itu. Dan jadi ada banyak peluang jika mereka ingin menghilangkan salah seorang dari kami seperti itu, Mas Ari. kalau Mas Asad diapain aja? Eh, Alhamdulillah, karena sebelum masuk ke ruangan kami menyebutnya ruangan eksekusi itu di dalam kontainer itu, karena mungkin ada jeda beberapa menit setelah depan saya, jadi saya tidak mendengar orang yang kesakitan, Mas Ari. Jadi saya tidak tahu akan ada terjadi penyiksaan di dalam ruangan itu. Jadi saya masuk saja, dan ternyata sudah disambut dengan berbagai pukulan, hantaman, dan ditendang sampai terjatuh, ditendang lagi. Dan di situ yang saya paling khawatirkan bukan pada penyiksaan fisiknya sebenarnya, tapi pada pelecehan yang Seksual. ya seperti itu. Tapi dilecehkan juga nggak? Tidak. Sebenarnya pelecehan kan bisa dalam bentuk verbal, bisa juga dalam bentuk di saat Fisik. semua pakaian kita diminta dilepas seperti itu, Mas Ari. Oh, sempat dibuka baju. Ya, dan itu terjadi di dua kali di dua tempat yang berbeda. Kalau itu semuanya, Mas Ari. Semuanya Iya. itu 2 kali. Tapi menyisakan apa? Baju dalaman? Tidak ada sama sekali. Sama sekali. Ya. Bener-bener polos semua. Ya. Iya, iya. Dan saya tanya Dipermalukan banget ya. Semuanya itu. Saya tanya teman-teman yang lain di saat telah menanggalkan semua pakaiannya, apa yang diperintahkan kemudian oleh para binatang ini ya. Jadi berbeda-beda sesuka mereka. Ada yang sambil telanjang disuruh sit up, ada yang sambil disuruh squat jam, macam-macam. Mas Ari, seperti itu. Itu laki perempuan digabung atau dipisah? Bisa kita tuh sih laki. Kita yang laki ya, yang Ya, laki. kita tidak. Iya, maksudnya yang kita. Maksudnya Kalau perempuan juga yang disuruh. perempuan juga diperlakukan seperti itu, tapi Tapi- tidak Oleh yang perempuan. Oh. Ya. perempuan. Tapi Dan mereka ini juga, memang ini Bang Ari, suka mancing-mancing nih. Misalnya, apa kamu gay? Misalnya seperti itu, kamu lagi boy, segala macam. Jadi mereka sudah memancing-mancing hal-hal yang seperti itu juga. Jadi untuk membuka kesempatan bagi mereka melakukan pelecehan-pelecehan selanjutnya. tapi kalau kita lihat di sini alhamdulillah ya, walaupun bagaimana tim Indonesia ini masih dalam lindungan Allah ya, maksudnya masih banyak hal yang lebih parah bisa aja terjadi tapi nggak terjadi di sini kan, alhamdulillah masih dalam lindungan. Kalau dari teman-teman yang lain ada nggak yang parah juga? Kalau yang rombongan ada yang sampai berdarah nggak gitu? Rombongan lain banyak yang mengalami kondisi lebih parah dari kami. Patah tangan, patah kaki, patah rusuk aja tadi ada 40 ya, luka-luka lebam-lebam di muka, di punggung, di kepala, luka. Harus dioperasi, itu banyak yang sampai. Biasanya itu gara-gara apa? Memang dibidik atau dipukul, dibentur, ya, diinjak. Saya kan alami juga diinjak kepala, diinjak punggung, ditendang kepala, walaupun nggak sampai luka parah misalnya seperti itu. Tapi yang lain karena dia diulang-ulang sehingga lukanya semakin parah. Tapi itu nggak mengenal usia baik tua. Saya ketemu yang usia 70 tahun ke atas pun juga diberlakukan sama dengan. Tapi mereka tahu nggak sih siapa kita gitu, atau siapa yang dihadapin, misalnya apa mereka udah lihat Saya dulu bicara. apa? Nah itu nanti Saya bicara, Mas. Oh, jelaskan. gitu. Gimana tuh nih? Mereka itu punya ini, Mas.
deteksi orang-orang itu tuh clear siapa. Mengapa kemudian Luka di nama teman kami Luka itu disiksanya parah atau Pakpo disimpan di kontainer yang berbeda. Jadi kayak Saif, Tiago, Pakpo tuh disimpan di kontainer yang berbeda karena dia tahu siapa orang-orang yang ada di GSF. Oh. Walaupun tidak ada dalam website. Jadi kalau yang ada dalam website kan cuman para steering committee aja, termasuk saya. Tapi kalau Pakpo kan yang menjadi fleet koordinator begitu. Orang yang penting mengarahkan belok kemana, belok ke sini dan seterusnya. Itu mereka kayak udah punya data gitu. Makanya kemudian kami sempat berpikir ini ada Mossad masuk ke dalam organisasi kita nggak ya gitu loh, sehingga dia bisa mengetahui siapa orang ini posisinya di mana. Nah, kalau yang para peserta, saya kemarin baru aja ngobrol nih kan, ngobrol dengan teman SC tadi malam. Ternyata di dalam di dalam penculikan itu ada kalimat-kalimat yang berarti mereka mendeteksi ini konten media sosial. Jadi iya, dan saya curiga ketika mendengar Pak Herman barusan, kemungkinan dia tahu Pak Herman posisinya cukup penting di dompet duafa begitu, makanya kemudian ditandain dan digeruduk banget begitu. Karena ada teman saya yang bilang dia hanya bicara masalah toilet di Sirius, jadi yang lalu, yang misalnya udah berapa bulan yang lalu, itu untuk memakainya harus ditunggu 25 detik baru bergerak. Ketika Lisi bicara mau ke toilet, coba ditemenin sama salah satu IDF brutal itu, terus dia ketawa-ketawa bilang, you only need to wait 25 second, kata dia. Lisi gemetar, karena artinya sesedetil itu mereka mendata konten media sosial. Pas tadi malam kita tahu kayak gitu ya, saya sejujurnya kayak, waduh, ini memang cara Allah tidak mengizinkan ikut ke sana, karena kalau lah konten media sosial saya seperti apa ya Pak? Saya ini bicara sama teman-teman. Konten media sosial saya kan memang lumayan ya, sehingga ya gitulah. Jadi konten media sosial mereka deteksi, lalu kemudian komunikasi internal kami sepertinya ada cara mereka untuk mengakses walaupun udah pakai signal begitu, sehingga mereka tahu siapa orang-orang kunci yang ada di dalamnya. Gitu kira-kira Mas Ari. Oh, jadi kayak ditarget begitu ya. Nah, kalau sekarang lihat kejadian kayak gini kan, kemarin saya lihat juga postingannya Tiago, sampai saya posting juga tuh. Penyiksaannya tuh untuk yang beberapa profil itu emang brutal kan, maksudnya dia milih profilnya kan gitu kan. Orang-orang yang dipilih profilnya, yang ikut semua disiksa, tapi ada yang siksanya lebih detail gitu dari satu yang bahkan sampai kekerasan seksual bahkan gitu. Itu sampai ada yang saya lihat itu yang wanita gambarnya udah pandangannya kosong gitu, kayak kayak shock gitu kan. Apakah ini kemudian bisa membuat GS berikutnya akan berkurang orang, atau kemudian jadi takut, atau gimana sih dengan keadaan kayak gini? Ini menarik bahwasanya begitu teman-teman mendarat di airport, saya dikelilingi oleh peserta yang baru turun dari proses penyiksaan di tanah jajahan ya Mas ya, dari Israel. Mereka bilang, Maimon, go talk to Saif, talk to Tiago. Let's sail again, quickly, now. Jadi kayak minta ayo kita berlayar lagi sekarang gitu. Nah, jadi ya walaupun nggak semua ya Mas ya, tapi maksudnya tanya kepada teman-teman, saya rasa teman-teman yang peserta ngobrol dengan teman-teman yang lain, rata-rata ingin segera berangkat karena kita tahu impact yang kita lakukan itu insya Allah membawa kembali narasi genosida Palestina ke tengah perbincangan dunia. Ini dikit lagi. Dari hanya beberapa negara pada saat Global Summit Khotila 1, sekarang lebih dari 20 negara memanggil duta besar, dan itu kan buruk banget ya Mas kalau sampai satu duta besar dipanggil oleh pemimpin negara karena kejadian di satu lokasi. Ini ya secara hubungan diplomatik kalau udah dipanggil itu tuh benar-benar buruk akibatnya gitu. Iya. Nah, ini yang saya rasa kita perlu terus melakukan kerja-kerja, tidak harus di laut.
Ya, Kita bisa betul. apa namanya ada rencana nanti untuk land convoy untuk ICC, insya Allah akan terus Mas. Bulan Juni kami akan kumpul lagi dan insya Allah akan ini udah 23 Mei ya, berarti hanya beberapa minggu lagi kami akan kumpul lagi insya Allah steering committee dan kita akan merancang kegiatan yang insya Allah nanti akan mulai dari Inggris. Masya Allah. Jadi dari Inggris nanti akan turun seperti itu insya Allah Mas. Ini menariknya bahwa ya negara itu kan negara yang penuh pencitraan ya, negara yang istinya ya tukang bohong gitu ya. Jadi pencitraan itu sangat butuh mereka lakukan dan ternyata apa namanya dorongan-dorongan atau pressure-pressure politik, pressure hukum itu ternyata punya impact yang besar ya. Andaikan dijalankan tanpa itu semua, mereka mungkin bisa brutal melakukan apa aja karena merasa tidak ada konsekuensi yang apa namanya berat buat mereka. Sekarang aja mereka masih ngelakuin itu. Jadi ibaratnya kalau sampai mereka ngelakuin sesuatu yang buruk dan ada banyak apa namanya legal standing yang mereka langgar, kan mereka berarti memang katanya negara apa namanya tentara paling beradab di dunia itu image-nya hilang kan gitu kan. Ini kayaknya kelihatan dengan adanya pressure itu membuat mereka lebih berhati-hati ya. Lebih berhati. Nah, ini kenapa berhati-hatinya aja kemudian- gitu ya. Kenapa kemudian apa namanya kejadian yang menimpa bangsa Palestina di dalam penjara itu tuh seperti mereka itu kebal Mas, karena nggak terlalu banyak negara yang mengecam lalu kemudian memanggil duta besar mereka terkait dengan misal Bapak Adnan ya Dr. Adnan Alburs yang meninggal disiksa diperkosa, mohon maaf sampai meninggal ada. Ini dokter ahli yang pemimpin rumah sakit yang kemudian apa namanya sampai meninggal di perkosanya. Kalau saja apa namanya jumlah negara yang sama melakukan tekanan terhadap Israel, saya rasa apa namanya nyawa orang Palestina bisa jadi dianggap lebih ada harganya dibandingkan situasi sekarang. Saya lagi jadi Dr. Adnan Albus ini orang mana? Orang ini dokter Palestina. Adnan Alburs, beliau ahli Alburs, oh ini bedah- dia Adnan Alburs. Alburs. Oh, meninggal beliau. meninggal Dia meninggal diperkosa. diperkosa. Iya. Astagfirullah. Beliau itu ini di rumah sakit Syifa. Jadi merinding saya nih. Terus untung aja nih yang teman-teman kita nggak digituin ya. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah. Gimana Uni? Lanjut Uni. Iya, jadi kalau saja kemudian meninggalnya Dr. Adnan Albus ini menjadi tema internasional karena beliau ini orang yang sangat di apa namanya dianggap paling keren di bidang beliau ortopedi dan beliau ada di rumah sakit yang paling besar di Gaza, rumah sakit Ashifa. Kalau saja meninggalnya beliau karena apa namanya pemerkosaan itu menjadi headlining berbagai media di dunia, lalu kemudian para pemimpin dunia mengecamnya, saya rasa nyawa orang Palestina akan dianggap lebih berharga dan mereka akan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan penyiksaan seperti yang mereka lakukan sekarang. Nah ini yang semoga apa namanya dengan terus-menerus kita memperbincangkan tentang 9.400 9.000 lebih saat ini orang-orang Gaza dan Palestina dan tepi barat yang ada dalam penjara Israel yang mereka nggak pernah seperti kita nih paling lama 3 hari 4 hari dalam penjara. Mereka nggak mungkin bisa keluar karena memang ada undang-undang di Israel itu yang memungkinkan mereka untuk menahan 6 bulan ditambah lagi 6 bulan ditambah 6 bulan tanpa pengadilan. Nah ini yang semoga orang bisa melihat dan apa namanya empati karena sekarang yang mengalami adalah suaminya Butati anaknya bapaknya Hendro seperti itu ya. Jadi kayak dia kembali ada dalam jiwa-jiwa keluarganya Indonesia dan kita ingin narasi yang akan berkembang nanti itu adalah kami bisa keluar 4 hari tapi sampai saat ini Dr. Hussam Abu Safia pemimpin Rumah Sakit Kamal Adwan masih di penjara dengan penyiksaan yang luar biasa. Luar biasa. Betul. Sekarang bentuknya udah nggak seperti zaman waktu kita lihat foto sebelum dia diabdak ya. Maksudnya ada gambar terakhirnya yang kurus banget gitu ya. Kita udah nggak tahu lagi seperti apa. Nah ini Uni kan
sebagai saksi mata, nanti kita juga akan minta satu persatu ya. Sebagai saksi mata kekejaman itu nyata. Ada buzzer-buzzer yang berkeliaran di Indonesia juga, yang kemudian juga banyak orang Indonesia yang mungkin low educated ya untuk mengenai masalah kasus ini, masih advokasi mereka, masih belain dengan udah sejelas-jelasnya ini masih dibelain juga. Nah, sebagai Uni, sebagai salah satu yang berada di sini gitu ya, mau bilang apa ke Indonesia? Ini kan saksi, ibaratnya saksi bahwa semua itu yang ada di media itu semuanya real gitu. Ini kan saksi. Mau ngomong apa buat Indonesia nih, Uni? Buka mata. Kenapa kemudian jumlah peserta dari Prancis, dari Spanyol jauh lebih besar daripada Indonesia? Karena mereka orang-orang yang sudah membaca dan memahami apa yang terjadi, dan mereka bergerak karena mereka tidak bisa membiarkan kezoliman itu, ketidakadilan itu, kebrutalan itu terus berlangsung. Dan mereka hanya menggunakan kemanusiaannya saja. Mereka tidak sama warna kulitnya, tidak sama agamanya dengan kita. Bandingkan dengan kita di Indonesia, sudah satu agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min itu bersaudara. Ada satu doa dari orang Gaza yang saya khawatir banget. Mereka berkata, ya Allah, jangan biarkan orang-orang yang tidak peduli dengan umat Rasulullah ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kebayang kalau kemudian kita termasuk yang didoakan oleh orang Gaza supaya Allah tidak mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Mau gimana kita? Kita diaduin sama orang Gaza kepada Allah karena kita nggak peduli. Ini yang semoga teman-teman kita seagama dan teman-teman kita yang sebangsa, karena walaupun tidak seagama, sebagai bangsa kita berhutang budi kepada bangsa Palestina. Kemerdekaan kita, setahun sebelum merdeka kita udah diumumin merdeka sama mufti Palestina, pemimpin tertinggi Palestina, Syekh Amin Al-Husaini di radio Jerman. Ini menunjukkan bahwasanya beliau mengikuti dengan baik perjuangan kemerdekaan Indonesia dan beliau mendukung. Sehingga belum merdeka pun udah diumumin karena saking beliau ingin kita segera merdeka begitu. Dan kemudian kita tahu bagaimana Bapak Agus Salim, para pemimpin yang lain itu sering beliau bawa ke dalam forum-forum internasional, mengenalkan kepada pemimpin Arab yang lain. Sehingga kita tahu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negeri Mesir. Kita juga tahu yang mengeluarkan hartanya dari bank satu rekening itu Bapak Ali Taher. Pemilik media. Pada tahun 1948 saat mereka juga kena persekusi Nakba. Mereka juga lagi kena Nakba kan? Mereka juga kena Nakba saat itu. Nggak ada tuh narasi udah tolong yang paling dekat aja dulu gitu. Enggak. Mereka nolong orang yang sangat jauh dari mereka, 9.000 mile jaraknya, karena mereka tahu kita ini muslim yang paling banyak. Walaupun data nggak sebagus di sekarang, tapi mereka tahu kita tuh banyaknya muslim begitu. Ini yang semoga kita sebagai bangsa, sebagai bangsa Indonesia berhutang budi secara sejarah, sebagai bangsa Indonesia yang muslim mayoritas terbanyak di dunia, kita punya tanggung jawab. Itu Al-Aqsa saat ini mau dihancurkan, tanggung jawab untuk membelanya itu ada di setiap bahu muslim sedunia. Dan kita tuh diwakili oleh orang Gaza saat ini. 2 juta orang mewakili 2,5 miliar. Lalu kemudian kita nggak peduli, mau gimana kita berhadapan sama Allah nanti, pada Rasulullah nanti. Lah, ini Masya Allah, menggetarkan apa kata-kata dari Uni. Nah, satu pertanyaan lagi nih Uni. Nanti sebelum kita ke para relawan itu, saya mau tanya nih, apakah mungkin ada sebabnya untuk warga negara Indonesia lebih ringan siksaannya karena kan sudah satu wadah di BOP, jadi karena satu rekan, jadi ibaratnya jadi nggak disiksa gitu. Atau ada impactnya nggak sih dengan kita negara kita dengan Israel itu satu wadah gitu, jadi ada kemudahan, ada impactnya nggak? Atau tetap sama? Kalau yang benar-benar tidak disiksa ada. Saya kenal dengan sahabat saya Vero, teman media, dia sama sekali nggak disentuh. Jadi bukan karena BOP, karena memang ada orang-orang tertentu dan termasuk salah satunya Vero itu nggak disentuh sama sekali. Jadi nggak ada. Saya tidak bisa mengatakan tidak ada pengaruh atau ada pengaruh karena mereka tetap disiksa. Dan ada yang tidak disiksa dan bukan anggota BOP. Jadi maksudnya ya bukan itu elemennya. Elemen BOP ini agak sulit dideteksi apakah menyebabkan disiksa atau tidak disiksa, karena ada orang yang bukan dari BOP tidak disiksa.
karena Oke, dia oke, dari oke, oke. Spanyol. Yang Nah, dari Amerika aja disiksa juga Bang Ari sampai parah. Amerika. Amerika, Jadi maksudnya warganya Trump aja disiksa. warganya Trump aja disiksa, jadi nggak ada itu paling Oh, nggak mendekat. ngaruh ya berarti. oh iya, yang orang Israel sendiri, Ibu Zohar, Gitu, ah. yang kakinya cuma satu kakinya besi. Beliau lahir sebagai Yahudi, besar sebagai orang yang memiliki paspor Israel, tapi beliau mengatakan dia lahir di occupied Palestine. Dia nggak mau menyebut Israel. Itu juga disiksa. Dan yang terakhir dibebaskan Sister Zohar. Beliau masuk Islam pakai jilbab sekarang. Ya, Alhamdulillah. artinya kan nggak karena dia warga negara mana begitu. Karena Zohar warga negara Israel. Waduh. Jadi guys, sekarang udah makin jelas ya, ibaratnya. Udahlah kita. Kalau ini udah jelas banget ya antara hak dan batil, kezaliman sama keburukan udah hitam putih. Ya, kalian tinggal pilih aja posisinya di mana. Sekarang saya ngobrol dengan para relawan nih, Uni. Izin, saya Silakan. mau tanya, mereka akan ngomong apa untuk Indonesia? Karena mereka sudah ngerasain ada di sana, Diulang gitu. sedikit, Bang. Saat antum mau ngomong apa buat sama Indonesia? Antum udah ada di sana, ngelihat langsung kekejaman. Antum mau ngomong apa buat Indonesia, sama Indonesia? Ya, pertama bagi sebagian yang masih mendukung penjajahan, tidak percaya adanya genosida, maka kami sebagai saksi bahwa kejahatan mereka nyata. Mereka tidak pandang bulu terkait dengan negara mana, warna kulit apa, agama apa. Ya, bagi mereka semuanya adalah lawan bagi mereka yang harus mendapatkan perlakuan-perlakuan keji, siksaan-siksaan yang di luar batas kemanusiaan. Padahal kami ini adalah tim kemanusiaan, bukan orang-orang yang mau melawan, tapi mendapatkan perlakuan yang luar biasa dahsyat. Sehingga jangan sampai tertipu dengan narasi-narasi bahwa mereka baik, bahwa mereka adalah pembawa kedamaian, mereka adalah anak Tuhan atau apa nyebutnya, bangsa pilihan Tuhan, dan terpilih bangsa pilihan. bangsa yang terpilih dan seterusnya. Karena kalau bangsa yang terpilih harusnya mereka memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada manusia yang lain. Tapi kenyataannya mereka melakukan penyiksaan kepada kami yang melakukan misi-misi kemanusiaan, misi-misi perdamaian, dan misi-misi untuk peperangan. Ya, itu dari saya. Nah, yang lainnya silakan. sebelum ke sana, mau nyebut siapa keluarga yang dirindukan? Istri apa anak? Ya. Mau nyebut siapa tahu mereka Ya. nonton. Ya, insya Allah banyak keluarga di rumah. Alhamdulillah kita juga sudah attend. Ya, insya Allah keluarga semuanya. Insya Allah kami mencintai kalian semuanya. Dan yang terpenting adalah jangan menganggap ini sebagai beban. Bahwa perjuangan ini baru pemanasan, gitu ya. Baru pemanasan dari apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Bahwa ini bukan beban, tapi sebuah kenikmatan dari Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk bisa bergabung dalam misi yang mulia ini, untuk menyampaikan kemanusiaan, untuk menyampaikan kebaikan, yang insya Allah akan berdampak besar untuk kemenangan, kemerdekaan, pembukaan blokade yang ada di Palestina, dan insya Allah akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Masya Allah, akan jadi satu memori yang luar biasa nih. Berikutnya, siapa dulu? Bang Redro, Bang Angga, silakan. Saya bertanya pada diri dan pada mereka, kira-kira apa yang memotivasi mereka untuk mendukung kekejaman ya? Itu aja. Kenapa mereka membela orang-orang kejam? Kenapa mereka membela kezoliman? Ya. Kenapa gitu? Apakah hati mereka sudah tertutup, otak dan mata mereka sudah tidak lagi bisa melihat dan berpikir, sehingga hal-hal yang nampak jelas di depan mata, kezaliman yang nampak jelas di depan mata itu mereka tutup-tutupi, mereka bela. Sehingga itulah menjadi pertanyaan dalam diri saya, Bang, kenapa ya mereka mau melakukan itu? Apa mereka dibayar? Seperti apa ya? Seperti itu. Nah, ada mau disebut nggak? Ada mau ini keluarga yang mau disalamin? Saya ingin segera bertemu ibu saya, karena yang paling
yang paling kami cemaskan adalah keluarga sebenarnya, bukan diri kami dalam misi ini, keluarga saja. Bagaimana kekhawatiran mereka terhadap kami, tapi kami lebih khawatir lagi kalau Palestina ini tidak segera merdeka. Penyiksaan demi penyiksaan itu akan tetap berlanjut, dan itu akan kami terus perjuangkan. Seperti yang Syah Herman katakan tadi, ini baru stretching. Ya, masih pemanasan, belum gaspol. Insya Allah kita akan gaspol terus, Bang. Insya Allah. Oh, nggak kapok ya? Antum nggak kapok? Oh enggak, 100%, 1000% enggak kapok. Kalau ada lagi kesempatan, insya Allah gantian ya, kita ikut. Ya, tetap pakai video yang itu ya. Jika Anda menemukan video ini berarti saya sedang di-intercept gitu ya. Pakai videonya udah ada kan itu? Sudah, siap. Insya Dipakai Allah. buat nextnya lagi. Siapa berikutnya? Ya, oke Mas Ari. Saya mau ngomong Ya. peserta. Nah, Ini enggak. Apa? ya BSF. yang kita alami ini sebagian kecil aja sih yang dirasakan, yang kita alami nggak ada apa-apanya buat dibandingkan yang dialami rakyat Palestina yang menjalani kekejaman itu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan serangan-serangan kita menyerang Israel harus dari banyak aspek sih. Ya, harus serang mereka sampai Palestina merdeka. Amin, amin. Ya, semoga keluarga sebahagia ya. Mau disebutin? Ya, ya. Siapa? Buat anak istri, ayah ibu saya yang sudah mendoakan saya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di Jakarta. Alhamdulillah. Next. Mas Indro. Yang segera berangkat sama ini Iya. sama anak muda pergi belanja. Tadi udah dikasih. Masih. Nah, ini dari Gen Z nih. Wih, kalau Gen Z agak ngeri bahasanya. Kalau aku simpel aja, karena kan tadi ada humor terkait video, jika kalian melihat video ini gitu kan. Narasinya sampai habis bahwa kita nggak cuman berlayar kemudian udah gitu, tapi pelayaran ini kayak langkah kecil kita, kemudian langkah yang hasilnya itu harus sampai kepada pemerintah gitu, dan pemerintah harus ada kebijakan terkait strategi selanjutnya dalam pembebasan Palestina. Itu aja sih. Amin. Mau Karena nyapa kita ya siapa? cuma warga sipil doang, sipil doang ya seadanya aja gitu. Tapi pemerintah punya kebijakan yang lebih, banyak hal yang bisa mereka lakukan gitu. Masya Allah. Satu tambahan lagi Mas. Satu tambahan. Ini introspeksi buat kami ya. Jangan sampai kehadiran kami, kebersamaan kami ini kemudian menganggap kita sebagai hero, sebagai pahlawan. Ya, karena kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, dan apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita kemudian menjadi ujub, menjadi sombong, jadi kiper tadi, sehingga riya, sum'ah dan segala macam penyakit-penyakit tadi ada, sehingga tidak menjadikan bekas kebaikan sedikit pun bagi kami. Dan sekali lagi peran kami ini sangat kecil, sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan para pejuang dan para korban yang ada di Palestina tentunya. Itu saja. Terima kasih. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh semua yang ada di sana itu memancing semangat yang membela yang ada di di Indonesia, bahwa mereka ini menjalankan dengan apa yang mereka mampu. Jadi pihak-pihak terkait dengan lebih banyak kemampuan, ayo lakukan lebih besar lagi daripada mereka ini. Teman-teman semua, di perjalanan ini tentunya juga ada satu yang tidak bisa dipungkiri. Ada Ciki, satu-satunya influencers yang tetap teguh. Orangnya berada di lapangan banget. Ini jarang-jarang ada yang mau bisa kayak begini gitu. Di luar dari kenyamanan-kenyamanan yang ada dan masih melakukan ini. Cik, Iya Kak. gimana? Masih tetap mau ngelanjutin apa kapok atau gimana? Wah enggak sih. Kayaknya I'll keep doing this sih. Mungkin sampai ayah benar-benar ridho izinin aku sampai berlayar. Karena aku ngerasa nih di ujung-ujung aku tuh nggak bisa berlayar. Kayaknya Allah lebih sayang ayah aku. Jadi doa ayah lebih dikabulin sama Allah nih. Ini menarik ya, karena kan kamu nih tipenya ya, kamu tuh relawan banget ya, kamu ke Aceh, terus kamu hampir jadi panitia haji gitu, maksudnya menjadi Tugas haji. relawannya
petugas haji, menjadi relawannya para yang akan berangkat haji sekarang. Ketika itu ya qadarullah nggak jadi, tetap jadi relawan juga untuk Palestina. Ya Allah, Pilihkan Masya gitu Allah. untuk ke Palestina gitu. Ini Masya ada Allah. amalan boleh. apa sih? Apa tuh Umi? Ini Umi. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua, saya itu hanya berdua dengan Ciki dari Masya Allah. sampai akhir, dan tanpa adanya Ciki dan exposure platform dia, saya tidak yakin berita tentang GSF ini akan bisa menyebar seluaskan. Konten-konten Ciki adalah konten yang diambil oleh hampir seluruh media mainstream yang berbicara tentang teman-teman, 9 teman-teman. Jadi sejujurnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat Insya pada Allah. adik saya ini, yang bukan apa-apa ya Mas Arya. Bagi anak perempuan, bagi beliau dan semua anak perempuan yang lain, kulit muka yang bersih itu tuh maksudnya aku penting dari- begitu ya. Tapi kemudian demi perjuangan ini Ciki menghilangkan privilege Ciki. Bersedia saya bawa naik bus, bersedia tidur sempit-sempitan, bersedia naik naik kendaraan yang juga nggak nyaman begitu. Dan saya sangat apresiasi dan konten-konten media Ciki yang dalam tanda kutip membuat isu ini tetap ada di media sosial. Karena waktu itu media mainstream belum tergerak untuk meliput, Mas. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ibarat kalau saya dengar seperti pahlawan Rasulullah yang namanya Hasan bin Sabit, yang Rasulullah bilang punya 2 pedang. Pedang satu ketika dia jihad, yang satu lagi pedang itu medianya dia. Jadi mudah-mudahan ini Terima kasih Uni. Tapi luar biasa sebenarnya Ciki. alasan aku karena nggak tega ninggalin Uni sih. Karena, yang what triggering me first time itu waktu Uni tuh di kapal Safsaf tuh jatuh-jatuh, terus bangun, terus koordinasi, terus ngatur ini, terus terus masak, bersihin toilet gitu kan. Kita kan selalu kerja ya, terus aku ngeliat kayak ya lo Uni, aku maaf ya kalau ada salah kata-kata, maaf ya. Uni kan kayak menuju lansia gitu, punten pisan. Aku tahu salah kata-kata, maksudnya tapi keren, menuju lansia keren. Ustadz Herman, Uni gitu. Itu masih berusaha di mission ini, di misi laut, walaupun jatuh, bangun, sambil bimbingan, sambil ngajar juga di mahasiswa Unpadnya. Jadi aduh, ini kalau nggak didampingin aku nggak tega. Jadi sebenarnya alasannya tuh awalnya tuh itu doang. Masya Allah. Kayak nggak tega Kak ngelihatnya Kak. Aduh, mana kalau di kapal tuh utensilnya kan tinggi-tinggi ya. Jadi aku ngerasa kalau nggak ada aku yang manjat tuh gimana ya nanti Uni gitu. Dan Ya jujur kalau di Allah. kapal tuh banyak hal yang emang menurut aku fisik banget. Jadi emang butuh yang maaf banget ya kalau ada salah kata, yang lebih bugar lah mungkin buat beberapa hal gitu. Terus ya along the way emang aku ngerasa mungkin Allah tuh tahun ini nggak jadiin aku petugas haji, mungkin Allah pengen aku ngurus ini dulu. Masya Iya, Allah. mungkin ya, tapi aku minta sih kalau Allah tahun depan tetap undang aku dong jadi petugas haji. Mungkin siapa tahu Itu tahun masih depan it's one malah of my dreams sih. siapa tahu tahun Melayani depan tamu malah Allah. diundang hajinya. Iya, apapun. Cuma iya aku masih ada di keinginan ya Allah, semoga Allah mendengar doa aku yang itu. Masya Allah. Ini amalannya Pak Ika sama Bu Marisa apa ya, punya anak Nggak yang tahu. kemudian Yang mau pasti terjun di Allah sini. tuh lebih sayang ayah sih, doa ayah lebih dikabulin. Kapal kita meledak. Aku tiba-tiba jadi kapal selam gara-gara ada lubang besar, ada mesin yang meledak. Ini kayak dari docking gitu, pas di bawah itu kayak aku ngelihat Kayak videonya nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh Mas Ari. nangis. Aku kayak ya Allah, I'm this close, udah sailing di etapa terakhir. Terus nyari, kan aku bilang ke semua teman-teman kapten, please put me on your sailing boat, please put me to other sailing boat. Terus katanya, Ciki tak lela, ini sudah lebih manusia gitu. Jadi akhirnya aku berhenti berusaha, terus HP aku juga hilang. Aku ngerasa kayak apa ini tanda-tanda dari Allah ya ternyata Allah pengen aku jadi land team, karena ternyata land team itu banyak banget hal krusial yang harus diurus juga untuk nyelamatin nyawa teman-teman ini, untuk ngejagain nyawa teman-teman ini
Jadi Ya ya Allah. mungkin emang Allah pengennya tahun ini di ujung-ujung nih aku jadi land team. Tapi semoga next year aku diundang Allah untuk berlayar. Kita udah tim Barcelona. Iya sih. Sekali. Aku udah berlayar, Kak. Cuma di ujung-ujung doang tiba-tiba nggak jadi. Itu kayak ya Allah. Ternyata Allah ngabulinnya doa ayah Berarti aku. masih dibutuhkan ketajaman sosial medianya. Kalau nggak ada yang menginfokan juga kan nanti apa namanya impactnya, amplifyingnya kan nggak maksimal gitu. Siapa tahu ini malah ini nuklirnya Ciki itu di situ justru gitu. Kalau misalnya ke sana kemudian nggak ada kemudian yang mengamplify kan juga spreading the newsnya itu jadi nanti takutnya kurang maksimal. Mungkin emang perannya di situ kali Ciki. Insya Allah semoga Allah ridho aja. Amin, amin. Itu aja lah. Jadi Kak kalau Ari saya juga lihat di sini, makasih banyak ya Kak udah membersamai kita, menginformasikan. kita cuma bisa Masya Allah, nyumbang Masya channel doang, lainnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Channelnya Pak Ari itu channel yang luar biasa, luas, ngalahin banyak. Yang terbaik lah. Amin, Terima amin, kasih amin, banyak amin. kami udah diundang loh ya. Amin. We really appreciate you Kak Ari, Masya Allah. Amin. Ini Masya Allah kita yang ya cuma sebagai penyebar aja. Kalau pelaku utamanya tetap aja yang berjihad di lapangan saya lihat ya. Seperti yang tadi Ciki bilang bagaimana Uni kayak ngejar waktu gitu ya, kayak ngejar waktu supaya semaksimal mungkin mengisi dengan hal-hal yang penuh gitu ya. Kalau misalnya bisa ngasih yang lebih dikasih lebih gitu. Maksudnya itu udah ini kayak ngejar waktu sebelum semua orang punya waktu due date-nya harus diisi dengan hal-hal yang penuh. Ini luar biasa. Ciki juga begitu, semua kehidupannya diisi dengan hal seperti ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi guys. Di saat banyak banget sekarang orang-orang cewek-cewek yang ke Korea ngerubah hidung, Ciki milih ke situ gitu untuk ngerubah nasib saudaranya. Ya, Itu suatu saat soalnya akan merdeka mungkin, nih. ini sih hati nurani aja sih Kak. Kayaknya Kak aku kalau nggak ngapa-ngapain aku yang gelisah. Masya Allah. Ya, mau ngomong apa ke Pak Ikang? Ayah, bentar lagi aku pulang. Akhirnya setelah 2 bulanan aku pulang, Ayah. Oh, Ayah udah tetap kangen kenalin banget. aku kan walaupun aku gosong ini. Insya Allah. Rencana pada pulang kapan? Insya Allah sore ini ya. Cuma ada perihal imigrasi yang rada pusing dikit yang harus diurus karena kan paspor teman-teman tuh udah dicap keluar dari Turki kan. Tapi sekarang kita berangkatnya dari Turki lagi. Nah itu tuh prosesnya pening. Nah, tapi tetap aja jalan keluar insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ciki ya. Terus. Iya. Terima kasih Ciki. Salam buat Uni semua tim yang ada di sana. Semoga dimudahkan dan siapa tahu kemerdekaan. No. Akang-akang semuanya terima kasih. Jadi kalau Terima kasih. Nanti kita jalan lagi ke Mesir, ke Turki. Terima kasih Ciki semuanya. Sampai ketemu lagi. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Selamat kembali ke Indonesia malam ini. Iya. Makasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ari. Alhamdulillah guys, inilah dia perjuangan dari teman-teman kita. Ini sesuatu yang nggak boleh kita nafikan ya, bahwa orang-orang baik itu ada. Orang-orang baik itu ada, bahwa Muslim adalah satu tubuh. Satu terluka maka yang lain demam. Ini adalah sebuah contohnya. Jadi teman-teman semuanya, apapun yang bisa kita lakukan. Ini saya benar-benar deh. Alhamdulillah saudara kita terhindar dari siksaan-siksaan terberat yang bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Jika dirasa ini bermanfaat, monggo silahkan sebar link ini sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya, dan kita doakan kemerdekaan untuk Palestina. Sampai ketemu lagi cerita untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.